pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Saya Martina dari pihak afirmatif menyatakan dengan tegas bahwa mahasiswa perlu diwajibkan untuk mengikuti organisasi kampus. Pernyataan ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan fakta dan kebutuhan nyata dalam pembentukan karakter dan pengembangan soft skill yang tidak bisa diperoleh hanya dari bangku kuliah. Pertama, mari kita lihat realitas pendidikan tinggi saat ini. Perkuliahan mayoritas hanya berfokus pada teori dan penguasaan materi akademik seperti matematika, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Namun, dunia kerja dan kehidupan nyata menuntut lebih dari sekadar nilai akademik atau IPK yang tinggi. Banyak perusahaan dan lembaga mencari lulusan yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, memimpin dan mengatur waktu secara efektif. Ini adalah keterampilan yang sulit diasah jika hanya lewat perkuliahan teori. Menurut survei World Economic Forum pada tahun 2023, soft skills seperti critical thinking, adaptability, leadership, dan emotional intelligence akan menjadi kompetensi utama yang sangat dibutuhkan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Bagaimana cara mahasiswa mengasahnya? Organisasi kampus adalah jawabannya. Di organisasi, mahasiswa akan belajar untuk menyusun program kerja, memimpin rapat, menyelesaikan konflik, dan menghadapi deadline yang nyata. Ini adalah pelatihan kehidupan yang tidak bisa digantikan oleh teori di kelas. Sebagai contoh, mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan akan belajar merancang event, bernegosiasi dengan berbagai pihak, dan mengelola anggaran. Mereka juga akan menghadapi tantangan seperti konflik antar anggota dan harus menemukan solusi yang adil. Semua pengalaman ini sangat berharga dan membentuk karakter kepemimpinan yang kuat. Kedua, organisasi kampus adalah tempat bertemu dengan beragam orang dari latar belakang yang berbeda. Di sini, mahasiswa akan belajar toleransi dan beradaptasi dengan gaya kerja yang berbeda-beda. Ini sangat penting karena dunia nyata tidak homogen. Mahasiswa yang hanya belajar di kelas tanpa pengalaman sosial yang luas akan kesulitan dalam menghadapi keberagaman di masyarakat dan dunia kerja. Misalnya, dalam organisasi, mahasiswa akan berinteraksi dengan teman-teman dari jurusan, suku, dan agama yang berbeda. Mereka akan belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah pelajaran sosial yang sangat penting dan tidak bisa didapatkan hanya dari buku. Ketiga, mahasiswa adalah agen perubahan. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan jika tidak pernah dilatih untuk memimpin, berpikir kritis, dan peka terhadap isu sosial? Bung Hatta pernah berkata bahwa pemuda harus belajar bertanggung jawab dan memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Organisasi kampus adalah wadah paling realistis untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, organisasi kampus juga sering menjadi tempat mahasiswa untuk berlatih berkontribusi pada masyarakat melalui kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Ini akan menumbuhkan rasa empati dan kepekaan sosial yang sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Memang, tidak semua organisasi berjalan dengan sempurna. Ada yang bermasalah, ada yang kurang terkelola. Namun, justru dengan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti organisasi, kampus bisa mengawasi dan membimbing agar organisasi menjadi lebih sehat dan profesional. Kewajiban ini bukan berarti memaksa tanpa arah, melainkan memberikan batas minimum pengalaman organisasi yang harus dijalani oleh mahasiswa. Misalnya 1 semester atau 1 program kerja dengan keterlibatan aktif. Terakhir, saya ingin menegaskan
bahwa mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti organisasi bukan berarti menghilangkan kebebasan mereka. Ini adalah bentuk pembiasaan dan pengembangan diri yang sistematis dan terarah. Mahasiswa tidak hanya menjadi ahli teori, tetapi juga terampil dalam berinteraksi sosial, memimpin, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, organisasi kampus bukan pelengkap kuliah, melainkan bagian integral dari proses pembentukan manusia yang utuh dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Oleh karena itu, saya yakin mahasiswa perlu diwajibkan untuk mengikuti organisasi kampus. Terima kasih. Baik, apakah Anda tidak khawatir bahwa dengan mewajibkannya organisasi di kampus, mahasiswa yang sebenarnya tidak siap justru akan tertekan dan menghadapi burnout? Bagaimana jika beban tambahan ini malah memperburuk kesehatan mental mereka? Saya sangat memahami kekhawatiran tersebut. Kesehatan mental mahasiswa adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengikuti organisasi harus dirancang dengan sistem pendampingan yang baik dari kampus. Ini bukan soal paksaan, melainkan memberikan batas minimum keterlibatan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa bisa memilih jenis organisasi yang sesuai minat dan kapasitasnya, serta mendapat bimbingan dari dosen pembimbing atau mentor. Dengan begitu, pengalaman berorganisasi bisa menjadi sarana untuk mengurangi stres, karena mahasiswa akan belajar untuk mengelola waktu dan berinteraksi sosial secara sehat. Tapi bagaimana dengan mahasiswa yang introvert atau mempunyai masalah-masalah pribadi? Apakah kewajiban ini tidak akan memaksa mereka keluar dari zona nyaman tanpa dukungan yang memadai? Itu merupakan poin yang sangat penting. Kewajiban ini bukan untuk memaksa mahasiswa melakukan hal di luar batas kemampuannya, melainkan untuk mendorong mereka keluar dari zona nyaman secara bertahap dan terarah. Kampus harus menyediakan berbagai opsi organisasi, termasuk yang lebih fokus pada pengembangan diri secara individual, seperti klub baca, seni, atau komunitas ilmiah yang tidak terlalu menuntut interaksi sosial intens. Dengan pendekatan inklusif dan pendampingan yang baik, mahasiswa introvert tetap bisa berpartisipasi tanpa merasa tertekan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Punia Jen dari tim negatif. Dengan tegas, saya menolak gagasan bahwa mahasiswa perlu diwajibkan untuk ikut organisasi di kampus. Saya tidak menolak pentingnya organisasi, tapi saya menolak unsur kewajiban yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan keberagaman mahasiswa. Pertama, mari kita mulai dengan prinsip dasar pendidikan tinggi, kebebasan akademik, dan kemandirian mahasiswa. Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menentukan jalur pengembangan dirinya. Pendidikan tinggi bukan soal memaksa kegiatan tertentu, tapi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Jika kita mewajibkan mahasiswa untuk ikut organisasi, berarti kita melanggar prinsip kebebasan ini. Mahasiswa harus bisa memilih fokus akademik, riset, kerja paruh waktu, atau kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan dan kapasitas mereka. Kedua, tidak semua mahasiswa cocok dengan dunia organisasi di kampus. Ada mahasiswa yang introvert, ada yang menghadapi masalah keluarga, atau ada yang sedang menghadapi kesehatan mental. Menurut laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, lebih dari 15
mahasiswa di kampus mengalami stres berat akibat tekanan kampus. Jika organisasi dijadikan beban tambahan wajib, bukankah itu dapat memperparah kondisi mereka? Kewajiban ini bisa menjadi sumber tekanan yang kontraproduktif. Ketiga, pengalaman berorganisasi bisa diperoleh lewat banyak jalur lain, seperti proyek kolaboratif di kelas, komunitas hobi, kegiatan sosial di luar kampus, atau magang. Yang penting itu kualitas pengalaman, bukan kuantitas keanggotaan. Daripada memaksa semua harus ikut organisasi di kampus, namun dengan setengah hati, lebih baik kita memberi ruang mahasiswa untuk memilih jalur yang sesuai dengan minat dan kapasitas mereka. Yang terakhir, banyak organisasi di kampus yang masih bermasalah, seperti budaya senioritas toksik, politisasi internal, dan kasus pelecehan yang belum tertangani. Haruskah kita mewajibkan mahasiswa untuk masuk ke sistem yang belum tentu sehat? Kewajiban ini justru bisa memaksa mereka untuk terjebak dalam lingkungan yang berpotensi untuk merugikan mereka. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa mewajibkan organisasi bisa mengurangi kreativitas dan inisiatif mahasiswa. Ketika sesuatu dipaksakan, motivasi intrinsik mahasiswa akan menurun, dan mereka akan cenderung melakukan aktivitas hanya demi untuk memenuhi kewajiban, bukan karena rasa tanggung jawab dan keingintahuan belajar mereka. Oleh karena itu, lebih baik kampus berfokus untuk mendorong mahasiswa berpartisipasi secara sukarela dengan insentif seperti poin SKPI, pelatihan soft skill, atau penghargaan. Motivasi harus datang dari kesadaran sendiri, bukan keterpaksaan. Kesimpulannya adalah saya menolak gagasan mewajibkan mahasiswa untuk ikut organisasi di kampus demi menghormati keberagaman dan kondisi mahasiswa. Terima kasih. Jika organisasi kampus memiliki banyak manfaat yang telah saya jelaskan sebelumnya, mengapa mahasiswa tidak seharusnya didorong dengan tegas, bahkan diwajibkan, agar mereka tidak melewatkan kesempatan penting ini? Bukankah dengan kewajiban, mahasiswa akan terdorong untuk keluar dari zona nyaman dan mendapatkan pengalaman yang sangat berguna untuk masa depan? Saya setuju bahwa organisasi memang memiliki banyak manfaat. Namun, mendorong dan mewajibkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dorongan membangun motivasi intrinsik yang lebih kuat dan tahan lama, sedangkan kewajiban justru bisa menimbulkan penolakan, stres, bahkan burnout. Ketika mahasiswa merasa dipaksa, mereka cenderung melakukan sesuatu yang hanya demi memenuhi syarat di kampus, bukan karena kesadaran dan keinginan untuk berkembang dari mereka sendiri. Ini bisa mengurangi kualitas dan keterlibatan mereka, dan bahkan dapat merusak pengalaman organisasi itu sendiri. Namun, bagaimana jika terlalu banyak mahasiswa yang memilih untuk tidak ikut sama sekali jika hanya diberi dorongan? Bukankah itu justru merugikan mereka sendiri? Banyak mahasiswa yang belum sadar pentingnya soft skill dan pengalaman organisasi. Dengan kewajiban, mereka akan terpaksa untuk mencoba dan akhirnya menyadari manfaatnya. Memang ada resiko seperti itu, tapi resiko tersebut bisa diminimalkan dengan pendekatan yang tepat. Misalnya, kampus bisa menyediakan berbagai pilihan organisasi yang menarik dan relevan.
dengan minat mahasiswa-mahasiswanya, memberikan penghargaan atau insentif, serta menciptakan lingkungan yang suportif dan inklusif. Kebebasan memilih juga mengajarkan tanggung jawab dan kedewasaan yang merupakan bagian penting dari pendidikan tinggi. Jadi, saya percaya dorongan yang tepat dan sistem pendukungan yang baik cukup lebih efektif daripada paksaan. Saya setuju bahwa sistem pendukung sangat penting. Namun tanpa adanya batas minimum keterlibatan, banyak mahasiswa yang mungkin tidak pernah mencoba sama sekali. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kewajiban dengan sistem pendampingan yang baik adalah solusi terbaik untuk memastikan semua mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga. Terima kasih atas tanggapan dari tim negatif. Saya ingin menanggapi beberapa poin penting yang kalian sampaikan. Anda. Terima kasih atas tanggapan dari tim negatif. Saya ingin menanggapi beberapa poin penting yang Anda sampaikan. Pertama, mengenai kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur pengembangan diri, saya sangat menghargai prinsip tersebut. Namun, kebebasan tanpa arahan dan batas minimum pengalaman bisa berujung pada ketidaksiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia nyata. Jika kita hanya mengandalkan kebebasan, bagaimana jika sebagian besar mahasiswa justru lulus tanpa pernah merasakan pengalaman kolaboratif, kepemimpinan, dan komunikasi efektif? Bukankah itu akan merugikan mereka sendiri? Kedua, mengenai kekhawatiran, kesehatan mental, dan beban akademik. Saya sangat memahami hal tersebut dan setuju bahwa ini adalah hal yang harus diperhatikan. Namun, justru dengan adanya kewajiban yang terstruktur dan dikawal oleh kampus, pengalaman berorganisasi bisa dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan dan tidak membebani. Kita tidak berbicara mengenai organisasi 24 jam sehari, tetapi keterlibatan aktif dalam satu siklus kegiatan yang terukur dan realistis. Dengan pendampingan yang baik, mahasiswa bisa belajar untuk mengelola waktu dan tekanan dengan lebih baik lagi. Ketiga, terkait masalah organisasi yang belum ideal, saya setuju bahwa masih ada banyak kekurangan. Namun, bukannya menjauh, mahasiswa yang aktif justru bisa menjadi agen perubahan untuk memperbaiki kondisi organisasi tersebut. Dengan mewajibkan keterlibatan, kita mendorong regenerasi dan pembaruan organisasi agar menjadi lebih sehat dan profesional. Selain itu, dengan kewajiban, kampus dapat memastikan semua mahasiswa mendapatkan pengalaman yang setara, bukan hanya yang aktif secara sukarela saja. Ini penting untuk pemerataan kesempatan pengembangan diri dan mencegah kesenjangan pengalaman antar mahasiswa. Saya juga ingin menambahkan bahwa pengalaman berorganisasi yang terstruktur dan diwajibkan dapat menjadi modal penting bagi mahasiswa saat memasuki dunia kerja, di mana kemampuan kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi akan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa keterlibatan organisasi perlu diwajibkan dengan catatan bahwa sistemnya harus fleksibel, adaptif, dan inklusif. Kewajiban ini bukan untuk memaksa tanpa arah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga yang akan membentuk karakter dan kompetensi mereka. Terima kasih. Saya sangat menghargai semangat dan niat baik dari pihak afirmatif dalam mendorong keterlibatan mahasiswa dalam berorganisasi di kampus. Namun, semangat tanpa memperhitungkan keberagaman mahasiswa dan kondisi nyata bisa berujung pada kebijakan yang tidak adil dan timpang. Pertama, kewajiban akan menciptakan sistem formalitas di mana mahasiswa ikut organisasi hanya untuk memenuhi syarat administratif
bukan karena motivasi belajar dan berkembang. Ini berpotensi mengurangi esensi organisasi itu sendiri sebagai ruang pembelajaran sosial yang bermakna. Mahasiswa yang ikut hanya demi memenuhi kewajiban cenderung tidak aktif, tidak berkontribusi maksimal, dan akhirnya dapat merusak kualitas organisasi tersebut. Kedua, tidak semua organisasi kampus memiliki kualitas dan lingkungan yang sehat. Banyak organisasi yang masih menghadapi masalah seperti budaya senioritas yang toksik, politisasi yang berlebihan, dan bahkan kasus pelecehan yang belum ditangani secara serius. Jika kita mewajibkan mahasiswa masuk ke dalam organisasi tersebut, belum tentu aman dan sehat. Bukankah itu justru dapat membahayakan mereka? Kampus seharusnya fokus terlebih dahulu pada pembinaan dan perbaikan organisasi agar dapat menjadi tempat yang kondusif sebelum mendorong keterlibatan mahasiswa secara masif. Ketiga, mahasiswa adalah individu yang dewasa dan memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih jalannya sendiri. Prinsip utama dalam pendekatan pembelajaran modern seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah fleksibilitas dan kebebasan. Mewajibkan mahasiswa untuk ikut organisasi justru bertentangan dengan semangat MBKM yang mengedepankan pilihan dan pengembangan diri sesuai minat dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Keempat, pengalaman berorganisasi bukan satu-satunya jalur pengembangan soft skill. Mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman berharga melalui berbagai kegiatan lain, seperti magang, riset, proyek kolaboratif, atau komunitas non-formal. Jadi, tidak tepat jika kita memaksakan satu jalur tunggal untuk semua mahasiswa. Kelima, paksaan bisa menimbulkan resistensi dan bahkan merusak semangat mahasiswa terhadap organisasi. Ini bisa berdampak negatif yang jangka panjang terhadap budaya organisasi kampus dan dapat menurunkan kualitas kepemimpinan masa depan. Oleh karena itu, saya tetap menolak gagasan mewajibkan mahasiswa ikut organisasi di kampus. Solusi yang tepat adalah dengan memberikan pembinaan, motivasi, dan insentif agar mahasiswa terdorong secara sukarela untuk mengikuti organisasi di kampus. Dengan begitu, kualitas keterlibatan akan lebih maksimal dan bermakna. Terima kasih. Menanggapi pihak negatif, saya ingin menegaskan kembali bahwa saya sangat menghargai pentingnya kebebasan mahasiswa dalam memilih jalur pengembangan diri. Namun, kebebasan tanpa arah dan batas minimum bukanlah kebebasan yang produktif. Saya tidak berbicara tentang pemaksaan yang membabi buta, melainkan tentang keterlibatan minimum yang tetap manusiawi dan bertujuan membentuk karakter serta kompetensi mahasiswa. Jika tidak ada kewajiban, tentu akan banyak mahasiswa yang akan lulus tanpa pernah belajar kerja sama tim, komunikasi efektif, atau kepemimpinan, yang dimana hal tersebut merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan. Organisasi kampus bisa menjadi laboratorium sosial yang sangat penting, asalkan didesain dengan baik dan didukung oleh sistem pendampingan yang memadai. Ini adalah tanggung jawab bersama antara kampus, organisasi, dan mahasiswa itu sendiri. Saya juga ingin menekankan
bahwa kewajiban ini harus bersifat fleksibel dan inklusif, memberi ruang bagi mahasiswa untuk memilih jenis organisasi yang sesuai dengan minat dan kapasitasnya sendiri. Dengan demikian, kewajiban ini bukan menjadi beban, melainkan kesempatan yang membuka pintu pengembangan diri. Maka, saya tetap berdiri teguh pada posisi bahwa mahasiswa perlu diwajibkan untuk mengikuti organisasi kampus agar dirinya sendiri dapat berkembang dan demi masa depan bangsa. Terima kasih.